Mulailah Sultan Hadiwijaya memacu kudanya, tidak melalui jalan yang dilaluinya tadi, tetapi melewati jalan pintas yang menuju ke arah Demak. Keenam kuda terus dipacu menuju Demak. Debu pun beramburan mengepul di belakang kaki kuda mereka. Mudah-mudahan kita sampai di Demak tidak terlalu malam, kata Pemanahan dalam hatinya. Matahari pun bergerak turun di kaki langit, dan ketika hari mulai gelap, mereka telah berada di rakit penyeberangan Sungai Tuntang. Malam baru saja membayang, kita sudah sampai di Demak, kata penjawi. Ya, beberapa rumah sudah menyalakan lampu minyak, kata juru martani. Setelah sampai di tepian, terlihat seorang sedang berdiri di samping seekor kuda. Itu Wenang Wulan, kata Pemanahan. Setelah semuanya naik di tepi sebelah barat, maka Sultan Hadiwijaya pun berkata, kita menuju ke dalam kepatian. Ngabe Wuragil dan kau Wenang Wulan, kalian berdua berangkatlah dulu ke kepatian. Sampaikan kepada Ki Patih, aku akan ke sana. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Ngabe Wuragil dan Wenang Wulan. Saat kemudian di senja yang semakin suram, dua ekor kuda kembali berlari menuju dalam kepatian. Beberapa saat kemudian Sultan Hadiwijaya beserta Pemanahan, penjawi, juru mertani dan Sutawijaya telah berada di atas punggung kudanya yang berlari menuju ke kepatian. Jarak yang dekat dapat ditempuh oleh rombongan dari Pajang itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tak berapa lama, mereka telah tiba di Regol dalam kepatian. Lalu kuda-kuda mereka pun berjalan memasuki halaman dalam kepatian. Setelah itu, Sultan Hadiwijaya bersama pengikutnya turun dari punggung kudanya, dan beberapa abdi kepatian segera berlari menyongsong kedatangan para tamu. Lalu mereka segera menambatkan kuda-kuda itu di sudut halaman. Sultan Hadiwijaya berjalan bersama para Nayaka Praja Pajang menuju ke pendopo kepatian, dan untuk menyambut kedatangan Kanjeng Sultan, di pendopo telah berdiri Patih Wonosalam bersama Pandega prajurit Wirotamtama Demak, Tumenggung Gajah Birowo. Selamat datang di kepatian Kanjeng Sultan Hadiwijaya, kata Patih Wonosalam, dan Tumenggung Gajah Birowo sambil menundukkan kepalanya serta kedua tangannya ngapurancang. Hormat saya untuk Ki Patih Wonosalam dan Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Sultan Hadiwijaya. Silahkan masuk ke ruang dalam Kanjeng Sultan, kata Patih Wonosalam. Terima kasih Ki Patih, kata Sultan Pajang. Ketiganya berjalan menuju ke ruang dalam, sedangkan semua pengikut Sultan Hadiwijaya duduk bersila di lantai pendopo kepatian. Kakang Pemanahan, Kakang tunggu di pendopo bersama yang lain. Aku akan ke ruang dalam bersama Ki Patih dan Ki Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Di ruang dalam yang diterangi cahaya lampu minyak, ketiganya duduk di dingklik besar dan mereka pun duduk saling berhadapan. Setelah saling mengabarkan keselamatan masing-masing, maka Sultan Hadiwijaya pun berkata, saya memang akan menemui Ki Patih. Ternyata di sini ada Ki Tumenggung Gajah Birowo. Ya Kanjeng Sultan, kebetulan sore ini Ki Tumenggung Gajah Birowo sedang bertamu di kepatian, kata Patih Wonosalam. Mendengar penjelasan Patih Wonosalam, Sultan Hadiwijaya menganggukkan kepalanya. Kapan Kanjeng Sultan berangkat dari Pajang, kata Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa hari yang lalu, Ki Tumenggung.
Tadi siang saya bersama para Noyoko Projo Pajang baru saja dari Pesanggerahan Donorojo, kata Sultan Hadiwijoyo. Ke tempat Kanjeng Ratu Kalinyamat, tanya Patih Wonosalam. Betul Ki Patih, dan Kanjeng Ratu Kalinyamat telah mengirimkan surat untuk Ki Patih Wonosalam, kata Sultan Hadiwijoyo. Kemudian Kanjeng Sultan mengeluarkan dari dalam bajunya sebuah bambu kecil yang di dalamnya terdapat surat dari Ratu Kalinyamat. Patih Wonosalam menerima bambu kecil lalu mengambil surat yang berada di dalamnya. Kemudian surat itu dibacanya di bawah lampu minyak. Patih Wonosalam membaca surat itu. Kemudian surat itu pun diberikan kepada Tumenggung Gajah Birowo. Setelah keduanya membaca surat itu, maka Patih Wonosalam kemudian berkata, "Baik Kanjeng Sultan, di sini ada Ki Tumenggung Gajah Birowo yang menjadi saksi peristiwa ini. Yang pertama, Kanjeng Ratu Kalinyamat mengakui Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sebagai Sultan Pajang yang kekuasaannya meliputi semua daerah Sultanan Demak Lama. Yang kedua, Kanjeng Sultan Pajang diperbolehkan membawa beberapa pusaka Ageng Demak, keris Kiai Nogososro, Kiai Sabu Inten, Kiai Sengkelat, serta beberapa pusaka lainnya. Semua pusaka itu akan diboyong ke Pajang." "Betul Ki Patih," jawab Sultan Hadiwijoyo. "Kanjeng Sultan, saya minta waktu 1 hari. Besok pagi saya bersama Ki Tumenggung Gajah Birowo akan ke Pesanggerahan Donorojo menemui Kanjeng Ratu Kalinyamat untuk menanyakan beberapa hal yang lebih terperinci tentang surat yang Kanjeng Ratu kirimkan kepada saya," kata Patih Wonosalam. "Ya, silahkan Ki Patih," jawab Kanjeng Sultan. "Besok pagi rencananya saya akan berangkat ke Bukit Donorojo bersama Ki Tumenggung Gajah Birowo." "Bagaimana sebaiknya Ki Tumenggung?" tanya Ki Patih pada Tumenggung Gajah Birowo. "Ya Ki Patih, tetapi besok pagi kita sebaiknya berangkat berempat. Kita akan mengajak Pandega Prajurit Wiromanggolo, Ki Tumenggung Gagak Anabrang, dan Pandega Prajurit Wirobrojo, Ki Tumenggung Suropati, untuk menjadi saksi tentang kebenaran surat dari Kanjeng Ratu Kalinyamat ini," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Ya baik Ki Tumenggung, saya setuju. Kita memang perlu mendengar langsung dari Kanjeng Ratu Kalinyamat. Jadi besok pagi kami akan pergi berempat ke Bukit Donorojo, Kanjeng Sultan," kata Patih Wonosalam. "Silakan Ki Patih," kata Kanjeng Sultan. "Jadi yang berangkat adalah saya sendiri, Ki Tumenggung Gajah Birowo, Ki Tumenggung Gagak Anabrang, dan Ki Tumenggung Suropati. Dan kami akan berangkat pagi hari, Kanjeng Sultan. Mudah-mudahan sore harinya kami sudah bisa pulang kembali ke Demak," kata Patih Wonosalam. "Silakan Ki Patih, saya akan menunggu di Keraton Kilen," jawab Sultan Hadiwijoyo. Pembicaraan mereka terhenti ketika seorang abdi kepatihan menghidangkan beberapa minuman yang diletakkan di atas sebuah meja kecil. "Wedang jahenya diminum dulu Kanjeng Sultan," kata Patih Wonosalam. "Terima kasih Ki Patih," kata Kanjeng Sultan sambil meminum wedang jahe yang disuguhkan oleh Ki Patih. Beberapa saat kemudian, setelah merasa pembicaraannya dengan Patih Wonosalam dianggap sudah cukup, maka Sultan Hadiwijoyo berpamitan akan menemui Ibu Suri di Keraton Demak. "Saya mohon diri Ki Patih, saya dan rombongan akan menginap di Keraton Kilen," kata Sultan Hadiwijoyo. "Silahkan Kanjeng," jawab Patih Wonosalam. Sultan Hadiwijoyo keluar dari ruang dalam diantar oleh Patih Wonosalam beserta Tumenggung Gajah Birowo. Dan sesampainya di pendopo, maka semua pengikutnya telah berdiri mengikutinya turun menuju tempat penambatan kudanya. Beberapa saat kemudian, rombongan Sultan Hadiwijoyo keluar dari regol dalam kepatihan menuju ke Keraton Kilen. Setelah terlebih dulu menjumpai Ibu Suri. Malam itu, beberapa saat setelah rombongan Sultan Pajang keluar dari regol dalam kepatihan,
Seekor kuda berwarna coklat yang gagah ditunggangi oleh seorang tumenggung yang berbadan tinggi besar. Tumenggung Gajah Birowo juga keluar dari dalam kepatihan menuju dalam Katemenggungan, dalam Suropaten. Tumenggung Suropati Pandega prajurit Wirobrojo merasa heran. Hari sudah malam tetapi Tumenggung Gajah Birowo telah datang mencarinya ke dalam Suropaten. Pasti ada berita yang penting, kata Tumenggung Suropati dalam hatinya. Setelah mempersilahkan tamunya duduk di ruang dalam, maka Tumenggung Suropati mendengarkan Tumenggung Gajah Birowo yang bercerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi di dalam kepatihan. Besok pagi kita berangkat berempat ke Pesanggerahan Donorojo, kata Tumenggung Gajah Birowo pada Tumenggung Suropati setelah mereka bertemu di dalam Suropaten. Baiklah, bagaimana dengan Ki Tumenggung Gagak Anabrang? Tanya Tumenggung Suropati. Ya, setelah dari sini nanti aku akan menemui Ki Tumenggung Gagak Anabrang. Mudah-mudahan kita bisa pergi berempat, karena kita semua perlu mendengar langsung dari Kanjeng Ratu Kalinyamat, sehingga kita bisa mengambil sikap, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, kita berempat besok akan menjadi saksi apa yang diucapkan oleh Kanjeng Ratu Kalinyamat, kata Tumenggung Suropati. Kalau memang perintah dari Kanjeng Ratu Kalinyamat besok adalah sama seperti si surat yang dibawa oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, maka akibatnya akan besar sekali, Ki Tumenggung. Kejayaan Sultan Demak akan berakhir karena Demak tidak mempunyai seorang sultan, dan pusat kekuasaan akan berpindah ke Kesultanan Pajang, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, dan nantinya beberapa kesatuan prajurit di Demak akan dibubarkan. Sebagian besar prajurit Demak akan pindah ke Pajang menjadi prajurit Pajang, dan tidak lama lagi Demak hanya akan menjadi sebuah kadipaten yang kecil, Kadipaten Demak, kata Tumenggung Suropati. Tepat seperti perhitunganku setelah meninggalnya Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri, Kesultanan Demak akan menjadi semakin suram. Saat ini memang sudah waktunya saya harus mengundurkan diri dari tugas keprajuritan, dan saya akan menikmati hari tua menjadi seorang petani di desa, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil tersenyum. Mendengar perkataan tamunya, Tumenggung Suropati pun juga ikut tersenyum. Malam pun semakin dalam ketika seekor kuda yang ditunggangi oleh Tumenggung Gajah Birowo keluar dari regol dalam Suropaten menuju ke arah timur. Penunggangnya akan menemui pimpinan prajurit Wiromanggolo, Tumenggung Gagak Anabrang. Ribuan bintang-bintang masih tetap berkelip tanpa mengenal lelah. Udara dingin pun bertiup perlahan mengusap dedaunan. Bulan pun yang masih bulat menggantung di langit menerangi alam raya, sedangkan di Keraton Kilen Sultan Hadiwijoyo telah tertidur nyenyak. Suara jengkerik terus terdengar tanpa henti. Kadang-kadang diselingi pekikan burung malam yang berteriak marah karena mangsa yang telah dikejarnya berhasil melarikan diri. Pagi pun telah menjelang di arah timur. Matahari pun telah bersiap akan muncul di cakrawala. Semburat warna merah telah membayang menghiasi langit Brangwetan. Hari itu, Sultan Hadiwijoyo telah merencanakan akan pergi ke Kadilangu menemui gurunya Sunan Kalijogo. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Sultan Hadiwijoyo, ketika berada di Keraton Kilen bersama Nayaka Praja Kasultanan Pajang. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Nanti Kakang berdua ikut aku ke Kadilangu. Kita pergi ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, sedangkan yang lainnya tetap menunggu di Keraton Kilen ini, kata Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Ketika matahari manjat langit semakin tinggi, 3 ekor kuda keluar dari keraton berlari menuju pesantren Kadilangu. Kita nanti pulang ke keraton setelah kita melakukan kewajiban surat asar, kata Sultan Hadiwijoyo.
3 ekor kuda masih terus berlari. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka bertiga di tepi Sungai Tuntang. "Kita menyeberang di sini," kata Sultan Hatiwijoyo. Sementara itu tiga orang dari Pajang menyeberang ke timur menuju pesantren Kasilangu. 4 ekor kuda sedang berlari meninggalkan kota Raja Demak menuju pesanggrahan Donorojo. Patih Wonosalam berkuda paling depan, disusul kuda yang ditunggangi Tumenggung Gajah Birowo. Kemudian di belakangnya Tumenggung Suropati, dan yang berkuda paling belakang adalah Tumenggung Gagak Anabrang. Di pelana kuda yang ditunggangi Patih Wonosalam terdapat surat dari Ratu Kalinyamat yang tersimpan rapi di dalam bungkusan yang terikat erat. Sedangkan di pelana kuda yang ditunggangi oleh Tumenggung Suropati dan Tumenggung Gagak Anabrang tergantung masing-masing sebuah bungkusan yang berisi beberapa bumbung dipotong pendek yang berisi air minum. 4 ekor kuda itu berlari ke arah timur laut meninggalkan debu yang beramburan, menyeberangi beberapa sungai kecil serta beristirahat beberapa kali. Dan tidak lupa pula mereka telah memberi kesempatan kuda-kuda untuk beristirahat. "Sebentar lagi kita sampai di Bukit Donorojo," kata Patih Wonosalam. Hari semakin siang, dan ketika matahari hampir berada tepat di atas kepala, mereka berempat telah sampai di pesanggrahan Donorojo. 4 ekor kuda berlari masuki regol pesanggrahan Donorojo, lalu berhenti di bawah pohon yang terletak di sudut halaman. Beberapa pengawal berlari menyambut tamu dari Demak. Mereka minta tali kendali kudanya, lalu mengikatkan pada tonggak yang berada di bawah pohon. "Selamat datang di pesanggrahan Donorojo, Ki Patih Wonosalam dan para Tumenggung," kata pemimpin pengawal Ki Waseso. "Terima kasih Ki Waseso," kata Patih Wonosalam. "Silahkan masuk ke pesanggrahan Ki Patih. Nanti kuda-kudanya akan diurus oleh para pengawal," kata Waseso. "Terima kasih Ki Waseso," kata Ki Patih. Lalu bersama dengan para Tumenggung mereka berlima naik ke pendopo. "Silahkan masuk ke ruang dalam Ki Patih," kata Waseso. Mereka berlima berjalan menuju ke ruang dalam. Kemudian mereka berlima masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. "Ki Waseso," kata Patih Wonosalam. "Ya Ki Patih," kata Waseso, "Memimpin pengawal di pesanggrahan Donorojo. Aku kesini bersama 3 orang Tumenggung, ingin bertemu dengan Kanjeng Ratu Kalinyamat," kata Patih Wonosalam. "Ya Ki Patih," kata Waseso. "Coba kau menghadap Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sampaikan bahwa Patih Wonosalam, Ki Tumenggung Gajah Birowo, Ki Tumenggung Suropati, dan Ki Tumenggung Gagak Anabrang akan menghadap Kanjeng Ratu Kalinyamat," kata Patih Wonosalam. "Baik Ki Patih, saya akan sampaikan sekarang," kata Waseso. Saat kemudian Waseso keluar dari ruang dalam lalu berjalan menuju ke tempat bertapa Kanjeng Ratu Kalinyamat. Setelah naik di pendopo, Waseso berjalan ke pintu ruang dalam. Lalu ia pun berbicara dengan kedua emban yang bertugas di sana, dan salah seorang emban kemudian terlihat masuk ke ruang dalam. Tak lama emban itu pun keluar lagi, lalu ia pun berkata kepada Waseso, "Silahkan Ki Waseso, para tamu supaya dipersilahkan masuk." "Ya," kata Waseso. Lalu ia pun berjalan menuju tempat Patih Wonosalam dan ketiga orang Tumenggung yang masih menunggunya. Tak lama kemudian pemimpin pengawal itu pun telah kembali ke dalam ruangan menemui rombongan Ki Patih Wonosalam. "Silahkan Ki Patih dan Ki Tumenggung, sudah ditunggu Kanjeng Ratu Kalinyamat di depan kerobongan," kata Waseso. "Mari Ki Tumenggung, kita semua ke sana, ke tempat Kanjeng Ratu," kata Patih Wonosalam. Patih Wonosalam pun lalu berdiri diikuti oleh ketiga orang Tumenggung. Kemudian bersama Waseso mereka berlima berjalan menuju tempat Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa. Setelah naik di pendopo, maka Waseso pun berkata, "Silahkan masuk ke ruang dalam Ki Patih, saya menunggu di pendopo." "Baik Ki Waseso," kata Ki Patih.
Dilihatnya dua orang emban sedang berdiri di samping pintu ruang dalam. Patih Wonosalam dan ketiga orang Tumenggung segera masuk ke ruang dalam. Lalu mereka pun duduk di tempat 4 buah kursi yang telah disediakan. Patih Wonosalam mengedarkan pandangannya, dilihatnya sebuah kerobong di depannya. Lalu dua orang gadis yang belum dewasa duduk bersimpuh di sudut ruangan. Saat kemudian terlihat wajah Kanjeng Ratu Kalinyamat, hanya wajahnya, karena di depannya terbentang kain panjang yang berada di dalam kerobongan. Ki Patih Wonosalam, aku sudah menduga kalau hari ini Ki Patih pasti akan mengunjungi Sanggrahan Donorojo, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ya Kanjeng Ratu, kata Patih Wonosalam. Meskipun aku bisa menebak keperluan Ki Patih bersama ketiga Tumenggung, tapi sebaiknya Ki Patih menyampaikan apa maksud Ki Patih datang ke Pesanggrahan Donorojo ini, kata Kanjeng Ratu Kalinyamat. Baik Kanjeng Ratu, saya datang ke sini untuk meminta penjelasan mengenai surat dari Kanjeng Ratu kepada saya yang telah disampaikan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Dan saat ini saya mengajak ketiga orang Tumenggung ini sebagai saksi, supaya ketiga orang Tumenggung ini mendengar apa yang akan Kanjeng Ratu perintahkan kepada saya, kata Patih Wonosalam.